Perang Rusia versus Ukraina. Jerman dan Inggris segera pasok lebih banyak senjata ke Ukraina. Jerman dan Inggris berencana memasok lebih banyak persenjataan untuk Ukraina demi menekan Rusia. Di tengah rencana pemberian sanksi yang lebih berat kepada pemerintahan Vladimir Putin, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan negaranya akan mengirim peralatan militer yang nilainya setara 140 juta dolar AS, termasuk amunisi presisi yang bisa menyasar target dengan tepat. Kanselir Jerman Olaf Scholz juga mengatakan negaranya akan memasok bantuan tanpa memperinci jenis peralatan maupun nilainya. Persatuan adalah kunci persatuan di Uni Eropa, di G7 dan di NATO. Inilah yang tidak disangka Putin. Dia yakin kami akan tercerai-berai, tetapi dia akan menyaksikan kami bersatu, kata Scholz setelah bertemu dengan Johnson di Downing Street seperti diwartakan Bloomberg Sabtu 9 April 2022. Meski Jerman dan Inggris memiliki sejumlah perbedaan pandangan akibat Brexit, kedua pemimpin negara tersebut sepakat untuk mengutuk aksi Rusia. Serangan terbaru ke stasiun kereta di timur Ukraina dinilai sebagai kejahatan perang. Ini adalah kejahatan perang yang tanpa pandang bulu, menyasar warga sipil, dan kejahatan Rusia di Ukraina tidak akan luput dari perhatian dan akan dihukum, kata Johnson. Pertemuan Johnson dan Scholz berlangsung setelah negara Uni Eropa sepakat untuk menghentikan impor batubara dari Rusia, yang merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi Kremlin. Beberapa pihak mendesak agar Uni Eropa turut menghentikan impor minyak dari negara tersebut. Meski demikian, rencana penghentian impor komoditas energi dari Rusia membuat Jerman berhadapan dengan dilema. Sebagaimana diketahui, 40% pasokan gas untuk Jerman berasal dari Rusia. Scholz mengatakan negaranya tengah mengupayakan mencari pemasok lain. Pemerintah Rusia mengatakan langkah Amerika Serikat untuk terus memasok senjata dan bantuan militer ke Ukraina dapat merusak proses pembicaraan damai Moskow-Kiev. Saat ini kedua negara memang masih melanjutkan negosiasi. Memompa senjata ke Ukraina tidak akan berkontribusi pada keberhasilan pembicaraan Rusia-Ukraina. Tentu saja ini kemungkinan besar akan memiliki dampak negatif, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada awak media Kamis 7 April 2022. Sementara itu, pada saat bersamaan, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba meminta negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk menyediakan dan memasok senjata yang dibutuhkan Ukraina untuk melawan Rusia. Agenda saya sangat sederhana, ia hanya mempunyai 3 pokok di atasnya: senjata, senjata, dan senjata, kata Kuleba kepada awak media di markas NATO di Brussels, Belgia. Kuleba berharap tak ada keraguan pada NATO untuk membantu Ukraina memerangi Rusia. Saya meminta semua sekutu untuk mengesampingkan keraguan mereka, keengganan mereka untuk menyediakan Ukraina dengan semua yang dibutuhkan, ucapnya. Sebelumnya Peskov mengatakan negosiasi antara negaranya dan Ukraina masih terus berlanjut. Namun dia mengakui proses pembicaraan masih menghadapi kesulitan dari yang diharapkan. Proses kerja terus berlanjut, tetapi jauh lebih sulit daripada yang diinginkan. Tentu saja kami ingin melihat kemajuan yang lebih besar di pihak Ukraina. Masih ada jalan panjang di depan, kata Peskov kepada awak media pada Rabu 6 April 2022. Dikutip laman kantor berita Rusia TASS, menurut Peskov, setiap kali ada harapan untuk kemajuan dalam negosiasi, beberapa hambatan seketika muncul. Dia mencontohkan kepalsuan situasi yang berlangsung di Bucha. Peskov berpendapat hal itu mampu mengganggu proses pembicaraan. Saat ini Rusia tengah menghadapi gelombang kecaman baru. Pasukan mereka dituduh menargetkan dan membantai warga sipil di kota-kota sekitar Kiev, terutama Bucha. Rusia pada Sabtu memberikan peringatan keras kepada AS dan sekutu bahwa setiap konvoi yang membawa senjata ke Ukraina akan dianggap sebagai target yang sah. Kami memperingatkan Amerika Serikat bahwa memompa Ukraina dengan senjata dari sejumlah negara bukan hanya langkah berbahaya, tetapi ini adalah langkah berbahaya. Tetapi ini adalah tindakan yang mengubah konvoi itu menjadi target yang sah, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov saat berbicara di Channel One yang dikelola negara. Setelah Rusia memulai serangan tanpa alasan di Ukraina, AS memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi yang keras. Itu dirancang untuk melumpuhkan cadangan dan kas kritis Rusia dan memutus akses negara itu ke lembaga keuangan. Pada Rabu 9 Maret 2022, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui paket pengeluaran besar yang mencakup sekitar 14 miliar dolar AS, bantuan kemanusiaan dan militer darurat untuk Ukraina. Sekitar setengah dari anggaran bantuan itu dialokasikan untuk pembelanjaan pertahanan dan militer. Beberapa negara barat termasuk AS dan Inggris sejauh ini telah mengirimkan bantuan ke Ukraina. Anggota NATO seperti AS dan Inggris telah mengirimkan produk kelas militer seperti sistem rudal anti pesawat dan sistem rudal anti tank. Insider mewartakan dalam pidatonya pada Sabtu 12 Maret 2022, Wamenlu Rusia menyebut bantuan itu sebagai pengiriman tanpa pertimbangan. Pasukan Rusia telah membombardir kota-kota Ukraina dan ada beberapa laporan yang orang pertama yang memerinci kerusakan pada bangunan tempat tinggal.
Tentara Rusia juga dituduh menargetkan warga sipil. Meski mengalami kerusakan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak warga Ukraina terus berjuang. Perlawanan seluruh rakyat Ukraina terhadap penjajah ini kita telah tercatat dalam sejarah, kata Zelensky. Tetapi kita tidak bisa mengurangi intensitas pertahanan, tidak peduli seberapa sulitnya. Kita tidak bisa mengurangi energi perlawanan. Musuh membawa kelompok baru untuk dikirim ke wilayah Ukraina. Mereka mencari di mana-mana untuk pejuang cadangan wajib militer tentara bayaran. Pemerintah Rusia mengatakan langkah Amerika Serikat untuk terus memasok senjata dan bantuan militer ke Ukraina dapat merusak proses pembicaraan damai Moskow-Kiev. Saat ini kedua negara memang masih melanjutkan negosiasi. Memompa senjata ke Ukraina tidak akan berkontribusi pada keberhasilan pembicaraan Rusia-Ukraina. Tentu saja ini kemungkinan besar akan memiliki dampak negatif, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada awak media Kamis 7 April 2022. Sementara itu pada saat bersamaan, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba meminta negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk menyediakan dan memasok senjata yang dibutuhkan Ukraina untuk melawan Rusia. Agenda saya sangat sederhana, ia hanya mempunyai 3 pokok di atasnya. Senjata, senjata, dan senjata, kata Kuleba kepada awak media di markas NATO di Brussels, Belgia. Kuleba berharap tak ada keraguan pada NATO untuk membantu Ukraina memerangi Rusia. Saya meminta semua sekutu untuk mengesampingkan keraguan mereka, keengganan mereka untuk menyediakan Ukraina dengan semua yang dibutuhkan, ucapnya. Sebelumnya Peskov mengatakan negosiasi antara negaranya dan Ukraina masih terus berlanjut. Namun dia mengakui proses pembicaraan masih menghadapi kesulitan dari yang diharapkan. Proses kerja terus berlanjut, tetapi jauh lebih sulit daripada yang diinginkan. Tentu saja kami ingin melihat kemajuan yang lebih besar di pihak Ukraina. Masih ada jalan panjang di depan, kata Peskov kepada awak media pada Rabu 6 April 2022. Dikutip laman kantor berita Rusia TASS, menurut Peskov, setiap kali ada harapan untuk kemajuan dalam negosiasi, beberapa hambatan seketika muncul. Dia mencontohkan kepalsuan situasi yang berlangsung di Bucha. Peskov berpendapat hal itu mampu mengganggu proses pembicaraan. Saat ini Rusia tengah menghadapi gelombang kecaman baru. Pasukan mereka dituduh menargetkan dan membantai warga sipil di kota-kota sekitar Kiev, terutama Bucha. Rusia pada Sabtu memberikan peringatan keras kepada AS dan sekutu bahwa setiap konvoi yang membawa senjata ke Ukraina akan dianggap sebagai target yang sah. Kami memperingatkan Amerika Serikat bahwa memompa Ukraina dengan senjata dari sejumlah negara bukan hanya langkah berbahaya, tetapi ini adalah langkah berbahaya. Tetapi ini adalah tindakan yang mengubah konvoi itu menjadi target yang sah, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov saat berbicara di Channel One yang dikelola negara. Setelah Rusia memulai serangan tanpa alasan di Ukraina, AS memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi yang keras. Itu dirancang untuk melumpuhkan cadangan dan kas kritis Rusia dan memutus akses negara itu ke lembaga keuangan. Pada Rabu 9 Maret 2022, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui paket pengeluaran besar yang mencakup sekitar 14 miliar dolar AS, bantuan kemanusiaan dan militer darurat untuk Ukraina. Sekitar setengah dari anggaran bantuan itu dialokasikan untuk pembelanjaan pertahanan dan militer.